Sumbangan. Buat apaan? Itu Palestina, tapi itu lu sumbangan satu di depan nungguin Lu tuh. sumbangan Palestina recehan kayak gitu, lu ngirimnya aja gimana coba? Lu ngirimnya gimana? Ini lewat Ustadz Somad. Ini. Dia mau ngirim kemana? Nggak tahu lah, kemarin itu juga gue nyumbang tuh yang kapal selam itu. Terus jadinya apa? Jadinya bingung gua. Lu kapal selam itu harganya 5 triliun. 5 triliun. Sumbangan terkumpul, katakanlah 2 miliar. Busi, buat busi. Lu belum tahu busi kapal selam kayak apa? Busi kapal selam. Mungkin buat nyuci kali ya? Buat nyuci. Bukan. Buat BBM-nya itu, mungkin. Tapi kan bingung itu. Iya, dia mau bawa ke TNI AL ditolak pasti dong. Iyalah. Karena kan nggak ada struktur keuangan negara, dapat sumbangan dari rakyat, itu nggak ada. Iya, lagian sumbangan kapal selam. Iya kan? Iya, maksudnya 5 triliun dapatnya satu miliar, kemarin 1 miliar, 1 miliar kan gitu. Sekarang mau ngembalikin bingung. Iya. Iya. Ini kan kacau. Ya udahlah. Lo bayangin, lo kalau orang yang lo nyumbang, lo ikhlas nggak tuh? Orang nggak bisa dikembalikan. Lo kan nyumbang tujuannya mau. Iya kan, akhirnya kayaknya sih sekarang buat kapal selamnya Pak Somad. Kan dia punya kapal selam baru. Jadi ini juga ada nih Pak. Yang Palestina Somad. Pak Somad lagi? Pak Somad sumbangan lagi? Iya, jadi dia mungkin akan menjadi apa? Duta atau sumbangan. Bapak sumbangan. Bapak pengepul sedekah. Buset. Bro, sedekah bro, bukan koran di pool. Iya, apa-apa sumbangan. Iya. Kan mestinya nih bro, sumbangan itu yang jelas lah pertanggungjawabannya. Ya, jadi jangan ngasal ngumpulin mentang-mentang dia figur yang banyak followernya. Dikit-dikit ada Palestina, save Palestina, sumbangan. Oh iya. Sekarang kemarin kan kita baru kehilangan kawan baik nih. Ya. Birgaldo ya. Birgaldo meninggal ya. Ada juga teman kita yang buka donasi. Buka donasi untuk buat Birgaldo. Siapa tuh? Siapa namanya? Dr. Otto Rajasa. Itu teman kita di Kalimantan. Satu lagi Mbok Nilu dari Bali. Yang dari Bali. Berapa yang Dr. Otto dapat berapa tuh? Dr. Otto itu yang menarik ya. Tiap hari diupdate dan dibatasi waktunya. Tanggal sekian, udah kita nggak terima lagi. Oh itu transparan. Transparan tiap hari update. Betul. Deddy Siregar tuh tiap hari tuh. Betul. Dapat sekian, hari ini sekian. KNH juga nyebutin. Dr. Otto tuh terakhir udah ditransfer ke istrinya Birgaldo. Itu terbuka, transparan, diumumin ke semua penyumbang. Dan jelas. Peruntukannya buat siapa? Betul. Ini buat keluarga almarhum Birgaldo. Iya. Sosoknya ada, nomor rekeningnya ada, tinggal dikasih. Itu dia dapat 1 miliar 500 berapa? 8 juta. Gila, lu sampai apal gitu, saking transparannya. Enggak, di situ ada tulisan tuh. Oh, ada tulisan. Jadi itu detailnya ada ya. Ada detailnya. Yang nyumbang. Bahkan katanya apa bukunya di print buku tabungannya. Buku tabungan atau di print dari mana? Dari banknya. Itu ada 198 halaman. Buset. Itu pada per halaman kurang lebih 25 printan, buset banyak amat. Ada 5.000 orang yang nyumbang. 5.000 orang. Jadi kalau lu meragukan, ini sumbangan gua kemana? Lu baca sendiri. Lu tinggal minta, dikirim itu. Bentuk sumbangannya kemana? Keterbukaan itu yang paling penting dan jelas alokasinya kemana. Coba kalau kapal selam alokasinya kemana bro? Ya makanya apakah itu mulai dari empek-empek dulu kan kita nggak tahu. Nggak ada istrinya kapal selam. Nggak kapal selam berjodoh nggak ada. Gitu makanya nggak ada dialokasikan ke TNI Angkatan Laut nggak diterima. Itu artinya segala sesuatu harus dipikir, harus cerdas. Iya, ini kan soal alokasi penting juga. Jangan emosionalnya dulu keluar. Oh ya, pemerintah nggak mampu. Ayo kita patungan. Ini kalau enggak kan sekarang bingung mau kembalinya gimana. Nah, bayangkan kalau 1 miliar itu ternyata nyumbangnya orang 10.000 rupiah. Orang itu. Ratusan ribu ngembalinya juga susah. Ngembaliinnya bingung. Nyusahin. Kalau nggak dikembaliin, dosa dong. Sekarang kalau dialokasikan ke hal lain, misalnya untuk bulan madu, jelas orang nggak rela, nggak boleh. Madunya madu apa dulu? Madu rasa, madu. Ini madu tak gentar kayaknya ini. Nah ini terkait dengan sumbangan-sumbangan liar seperti itu. Iya. Sekarang hampir semua tokoh-tokoh itu bikin donasi, apalagi Palestina ini. Sama bro, dulu waktu kasus Aleppo. Jadi Aleppo itu Suriah itu kota yang ketika dikuasai sama ISIS nggak ada yang minta sumbangan. Biasa aja dia. Biasa aja. Santai nih. Ketika ISISnya dibombardir, dihajar, pada minta sumbangan baru. Oh, tadinya enggak. Minta sumbangan ke masyarakat Indonesia, save Aleppo. Terutama itu tuh, ACT itu. ACT. Spanduknya di mana-mana tuh. Aksi cepat transfer.
Dan itu orang terpengaruh karena melihat gambar. Gambar lu gila, lu orang lagi nangis-nangis. Gambar nangis orang tua, biasanya orang tua keriput tuh. Ya, orang tua keriput sama anak kecil yang coreng-coreng tuh mukanya. Kayak arem gitu kan. Itu mungkin pendirinya, itu nggak tahu itu. Dan itu mempengaruhi masyarakat kita. Buru-buru nyumbang, bro. Buru-buru transfer. Buru-buru transfer, biar dapat pahala. Dikirim nih sebagian. Iya. Pas dikirim, ternyata dikirim buat teroris. Salah kirim, bro. Bukan salah kirim, memang tujuannya ke situ. Jadi kita membesarkan teroris waktu itu. Iya, masyarakat Aleppo-nya yang sengsara. Tetap sengsara. Kita mengirim bahan sumbangan kita oleh ACT ke teroris. Waduh. Ke kelompok-kelompok teroris. Kelompok teroris ini makanan kita digunakan biar punya senjata buat bunuhin rakyat Aleppo. Ini lagi-lagi kita kena prank. Prank sumbangan. Iya, itu. Wah, ini kok, ini sepertinya bentuk elit dari, ingat gak dulu? Orang keliling, sumbangan, naik mobil, bawa speaker untuk bangun masjid di Sukabumi, Pak, keliling. Iya benar. Ternyata itu ada netizen, tuh tahu kan netizen kita kan, yang julid. Terus? Itu mobil diikutin. Terus? Ternyata nggak untuk nyumbang, itu untuk keperluan pribadi yang keliling-keliling tadi. Oh, ini kan itu membawa mata pencarian jadinya. Mata pencarian. Apakah yang lu sebutkan tadi juga sama seperti ini? Nah, itu dia. Kita nggak tahu, kita itu ada penyelidikan. Kan harus jelas. Kalau itu sebagai mata pencarian, lu jangan pakai gunain nama masjid dong. Betul. Kalau lu itu sebagai mata pencarian, lu jelas-jelas aja. Bilang aja minta. Lu ke jalan cari cat warna apa silver, cat muka lu. Jelas kan mata pencarian. Itu lebih terhormat. Lebih terhormat. Bro, ini kan kejadiannya ini agak unik. Yang mana tuh? Karena lu sebut tadi seperti ACT. Tapi waktu gua berangkat ke rumah lu ini, itu di pinggir jalan itu ada baliho gede banget. Apa tuh? Iya, peduli Palestina. Save Palestina, rebut Palestina. Pasti ada nomor rekeningnya gede tuh. Nomor rekeningnya gede. Dan gue tahu temen di Pemda, gue tanya, kalau pasang baliho itu 150 juta bang. Untuk berarti berapa penghasilannya? Baliho 150 juta. Baliho 150 juta bro. Sewanya itu pasang baliho di pinggir jalan gede itu. Save Palestina. Save Palestina. Apakah itu juga mirip-mirip Aleppo nantinya? Nah itu dia. Harus itu yang ada harus kita audit. Iya, enggak benar. Itu kayak jual kesusahan orang lain nyari duit di sini. Nah, ini pemerintah harus turun tangan karena kan kita umat-umat ini digerus. Mungkin dalam konteks beragama, gue nyumbang tetap jadi sedekah. Ya mungkin, kan sebagai penyumbang. Kalau lo nggak tahu, kalau lo nggak tahu itu lo pikiran lo positif, itu bakal disalurin. Tapi kalau lo kayak udah tahu nih, bakal katakanlah kasus apa Aleppo, bakal disalurin sama teroris, lo tetap nyumbang. Berarti gue nyumbang, lo bantuin teroris, lo ikut membunuhi masyarakat. Ingat gak kemarin Densus mengamankan kotak-kotak amal? Itu sejenis bro kayak gitu. Sejenis, sama aja. Berarti ini kita di prank habis-habisan soal sumbangan. Nah itu dia, bukannya hati-hati. Dulu ada sumbangan berhadiah. Wih, itu judi itu. Nah, gua tetap mau nyumbang. Nyumbang apa nih? Nyumbang darah, nyumbang Indomie? Nyumbang doa dulu, Mbak. Jadi sebenarnya gimana? Kita nih mau nyumbang nih, tapi Palestina ini tiap tahun loh. Iya. Tiap tahun ada seperti ini. Ada kasus gini, kalau misalnya lo mau nyumbang, yang paling pantas tuh, yang paling gampang kalau di Indonesia itu, lo ke PMI misalnya. PMI itu udah jelas. Nah, PMI kan jelas. Lembaganya lembaga resmi. Iya. Kalau lo pingin sedekah, kita punya Basnas. Oke. Badan Amil Zakat Nasional. Itu juga resmi dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau lo nyumbangnya buat sedekah, lo lebih baik di sekeliling lo tuh. Lo kan tahu, ada temen lo yang susah 4 hari belum makan. Iya. Lo ingat gak bro? Ada orang namanya John Ru dulu tuh. Kenapa? Iya, dia juga aksi sumbang-sumbangan gitu. Gue ikut nyumbang itu waktu itu. Oh iya? Iya, ternyata dipotong 30% sama dia. Buat operasional. Masih ingat kan John Ru almarhum belum sih? Belum ya? Belum sih. Ya maksudnya namanya udah nggak didengar lagi. Oh, dia ngumpulin sumbangan juga? Ngumpulin sumbangan juga. Dan dia dengan frontal, dengan jelas. Dia ngomong potongan 30%? 30% buat operasional. Wajar katanya. Ini gimana? Ini fenomena begini jangan-jangan juga ya itu dia. persentase yang di... Lo kira, katakanlah lembaga-lembaga sumbangan yang gede-gede itu, semacam lembaga-lembaga donasi itu, hidupnya dari mana? Dibiayai dari mana? Oh, dari ngambil potongan itu? Direksinya siapa yang biayai?
Oh, kan pasti dari situ. Jadi kalau gua numbang 100.000 itu mungkin ya kalau disalurkan tuh nggak 100.000 ya? Ya enggak lah. Ya kan mereka pasti direksinya butuh gaji. Ini terjawab kenapa mereka bisa pasang iklan yang sangat masif, gila-gilaan iklannya itu ya. Iya, dapat dana dari publik. Bukan cuma tadi kan lu bilang tuh kotak-kotak amal. Kotak-kotak amal. Nah, ternyata para teroris ini yang tadinya kan apa dia ada macam-macam nyari dananya kan? Bantuan dari luar negeri, kadang-kadang kemudian dia ngerampok, menjual narkoba, toko emas jual narkoba. Sekarang ada fenomena baru, kotak-kotak amal itu. Kotak amal. Bikinnya gampang. Dari kaca gitu, sama stiker, ada gambar masjid sama wajah anak-anak sekolah, anak yatim, tempel kemana-mana. Kita kan nggak sadar ya, belanja ada kembalian cemplung. Kita tulus saja. Tulus saja kita pikir bener buat anak yatim. Itu kan nggak jauh beda dengan yang sering orang-orang atau kadrun-kadrun tuduhkan. Kenapa? Iya, menjual agama untuk kepentingan pribadi, ya kan? Iya. Kalau menjual buat kepentingan pribadi sih nggak apa-apa, buat makan lo, buat beli mobil, buat teroris bro. Ini mau untuk membunuh lagi. Untuk membunuh. Lo ngaku sumbangan ini buat anak yatim, tapi ternyata membuat orang jadi yatim. Oh, itu kan bahaya. Jadi ternyata bukan sumbangan untuk anak yatim, tapi sumbangan untuk buat anak-anak jadi yatim. Itu yang bahaya. Kemarin gua nyumbang juga buat janda itu. Oh, lu bukan nyumbang itu namanya. Oh iya, nafkah, gua lupa. Kalau ini zaman dulu ada tuh bro, sumbangan apakah ini kan kita cari solusi nih, ya kan? Kita debat tapi cari solusi. Dulu ada tuh, zaman gue SD tuh, bapak gue sering nyumbang tuh ke pemerintah itu. Ya berapa lah, 50.000, 100.000 itu, terus mengharap hadiah itu. Oh itu apa? SDSB? Ya SDSB. Sumbangan dana sosial berhadiah. Iya. Jadi itu dikelola oleh Mensos dulu ya. Tapi itu legal ya waktu itu kan? Oh legal, dulu tuh legal. Tapi kalau nyumbang kan nggak ikhlas kan? Hadiah. Iya. Lotre. Kayaknya gua hidup dari itu hadiah itu kayaknya gua tuh. Bapak gua tuh nggak tahu tuh, Badung banget tuh. Yang sekarang ini kan itu sudah tidak ada. Sumbangan juga liar lah, seolah-olah gitu ya, seolah-olah liar. Karena ada agama itu di atas itu kan. Apalagi Pak siapa? Ustadz siapa? Somad. Dengan pidato yang berapi-api, yang tidak menyumbang berarti tidak peduli dengan agama. Tapi tidak ada transparansi di situ. Kita bisa nuntut nggak ini? Bisa, itu kan melanggar sebetulnya. Sebetulnya sumbangan itu ada mekanismenya. Mengumpulkan dana publik itu ada aturannya. Ada aturan pemerintah ada? Sebetulnya ada aturannya. Tapi kan kadang-kadang ya, lo jangankan itu. Pengeras suara di masjid juga ada aturannya. Ada aturannya. Tapi kan kadang-kadang kita lupa sama aturan-aturan yang detail-detail gitu. Ini juga ada aturannya. Oke, aturannya dilanggar, tapi minimal lo transparan dong. Ada websitenya sekarang misalnya kan gampang diakses. Siapa yang nyumbang, ada angkanya di situ. Ada angkanya, kalau bisa ditampilkan transaksinya. Jangan sampai transaksinya sumbangan dari lo, transaksinya ke beli belanja di Indomaret, belanja di Alfamart, transaksi keluarnya itu kan repot. Kemarin gue juga udah nyumbang, tapi gue nggak mau pakai nama gue. Lo pakai nama siapa? Hamba Allah. Gitu. Dalam kurung Joe. Tetap. Dalam kurung Joe nama telepon. Iya, nama telepon. Dan gue itu nggak sebar-sebar, cuman gue taruh di status aja. Sekarang gini, kalau kejadian banyaknya donasi-donasi abal-abal kayak gitu, donasi-donasi yang ternyata kita nggak tahu nih peruntukannya buat apa gitu. Sekarang kalau yang teman-teman kita yang sudah terlanjur nyumbang, bagaimana minta pertanggungjawabannya? Nah itu dia, ada sih pertanggungjawab ke lembaga-lembaga resmi biasanya ada. Itu laporan keuangan, detail tuh angka-angkanya. Setelah berapa tahun? Iya, biasanya setahun sekali kan. Biasanya mereka di audit lembaga keuangan. Tapi kalau lo perhatikan di situ ada dana buat operasional. Wah itu ambil dari situ juga. Dari situ juga di laporan keuangan tuh. Dana untuk pengembangan komunitas. Kita nggak tahu nih komunitas apa nih. Mana lagi mungkin nih? Komunitas dia dan teman-temannya. Muter aja di situ muter lagi. Ada macam-macam. Waduh. Jadi kalau seandainya kita mau ngelacak laporan keuangannya, banyak yang aneh juga. Tapi kan kebanyakan kita nggak peduli tuh sama itu. Jadi saran gua sih, kalau lu pengen ngebantuin. Gua jadi males tuh ke yang nggak jelas-jelas itu. Gua kemana nih? Gua banyak teman-teman mau nyumbang. Gua bingung mau mengarahkan. Kalau lu pengen ngebantuin, katakan ada temen yang kasus Gergado, kita kenal. Siapa yang mengumpulkan? Kita lihat orangnya, credibility orangnya. Kredibilitas orangnya dulu. Itu penting dong. Kalau orang dan dia diarahkan kemana nih sumbangan? Dia terbuka nggak? Kalau misalnya ada nih, lo ngomong-ngomong jangan bilang-bilang ya gue bikin sumbangan. Nah, kalau makin tertutup udah tinggal deh. Yang ditutup itu kita patut curiga. Yang kedua, dahulukan orang yang lo kenal kalau lo pengen bantu. Lo gua nih, gua kenal sama lo. Iya. Gua kenal. Gua sering kan ngasih lo kan. Lu jangan gitu dong. Lu apa lu bilang tadi?
dahulukan orang yang kenal, yang lu Iya. tahu kebutuhannya gimana. Gua juga sering terima dari lo. Bukan ngasih ya, terima. itu Oh, maksudnya yang lebih utama Ya, sekitar kita, keluarga lu, kita. saudara lu, orang-orang yang lo kenal, yang lo tahu pasti duitnya digunakan dengan baik. Sekarang kalau lembaga negara Ya. atau apa ya, sebut saja LSM atau ormas yang kira-kira kita lebih yakin, lebih aman. Gue sih jelas, kalau lembaga negara itu ada Basnas, ya. Badan Amil Zakat Nasional. Oh ya, itu jauh lebih apa ya, proper ya, lebih proper lah. Kalau lo legalitasnya jelas. pengen ke lembaga katakanlah masyarakat, gue jelas dah ada NU, ada Muhammadiyah. Ini aja gue percaya deh. Iya. Iya, ketimbang yang lain-lain tadi buat teroris. Betul, ini dua lembaga yang mungkin sudah kita lihat apa kapabilitasnya ya. Ya, menyumbang ke situ. Ada Lazisnu NU, ada Lazismu Muhammadiyah. Oh, iya, Udah nyumbang ke luar situ. biasa. Lebih enak. Ya kalau gitu kita nyumbang yuk, sebelah keluar. Udah ya. Ya.